이 밥통 안에 동전을 넣게 되면 Hai Velas, para movie lovers, welcome back to Kojekin channel. Masih sehat semua kan? Hope you guys have a good time. Di video kali ini, kembali Lulabi akan membawa cerita buat menemani hari kalian. Yang lagi kabut, yang lagi mager, yang lagi suntuk. Jangan khawatir, cukup nyimak video yang satu ini biar otak kalian makin berisi. Dia adalah si Johnny, seorang musisi amatir, pengarang lagu yang hobinya doyan bermantap-mantapan. Dan yang ini adalah si Ipa, cewek imut yang suka banget mendesah. Dia adalah pacarnya si Johnny. Ada lagi seorang perempuan cantik, sebut saja namanya si Marni. Perempuan jablay satu ini sebenarnya gampang banget horny. Sayangnya, hasrat terpendamnya tak pernah kesampaian karena pacarnya lebih gila kerja ketimbang membelai dirinya. Yang terakhir, sebut saja si Letoy, pacar si Marni, seorang pengusaha muda kaya, tapi kurang greget kalau diajakin indahoy. Diawali pada sebuah pesta bersama yang diadakan teman-teman Johnny dan Ipa. Mereka adalah satu geng hore yang sudah bersahabat sejak lama. Malam itu adalah malam terakhir bagi mereka kumpul-kumpul bersama. Karena malam itu, si Ipa memutuskan untuk berpisah dengan si Johnny. Ada alasan di balik kepergian si Ipa. Ia merasa sudah tak bisa lagi mempertahankan hubungannya dengan si Johnny, yang sebenarnya sudah terjalin 7 tahun lamanya. Dalam hati, Johnny takut kehilangan si Ipa. Dia berpikir tak ada lagi yang akan jadi partner mantap-mantapan sepinal Iva yang bisa mengimbangi libido besar si Johnny. Tak ingin menyesal, akhirnya si Johnny memutuskan untuk mengejar si Ipa ketika wanita itu bergegas pergi meninggalkan pertemuan. Tapi alangkah terkejutnya Johnny. Ternyata si Ipa ini tidak pergi sendirian. Dari kejauhan dilihatnya si Ipa sudah punya pacar baru. Johnny pun mengurungkan niatnya. Dia kecewa, apalagi ketika dia menemukan fakta bahwa teman-temannya sudah mengetahui hubungan di antara Ipa dan pacarnya, tapi sengaja menutup-nutupi hal ini dari si Johnny. Singkat cerita nih, si Johnny pun pulang dengan perasaan terluka. Ia pun tertidur dan bermimpi si Ipa datang kembali padanya. Lalu keduanya melakukan mantap-mantap dalam gairah yang menggelora. Setengah permainan belum juga usai, rasa ingin keluar sudah di ujung kepala ketika tiba-tiba saja terdengar ponselnya si Johnny berdering. Johnny tersadar, masih diliputi rasa kantuk dan berat akibat alkohol yang tadi ditenggaknya. Ia pun menerima panggilan dari sebuah nomor yang tak dikenalnya. Antara kaget dan menikmati, suara merdu itu membuat fantasinya meninggi. Wanita yang tak sadar telah membuat si Johnny horny ini adalah si Marni. Usai semuanya terjadi, Marni terkejut menyadari bahwa ia salah memasukkan nomor. Tujuan sebenarnya adalah ia ingin menelpon si Letoy, pacarnya, dan memberikan si Letoy kejutan menjelang hari ulang tahun si Marni yang tinggal menghitung hari. Tibalah hari di mana si Marni berulang tahun. Si Letoy mengajaknya untuk merayakan di sebuah tempat istimewa. Tapi sungguh disayang, hadiah yang diharapkan tak seperti yang Marni bayangkan. Malam itu, si Letoy hanya memberikan sebuah kado jepit rambut dalam kotak perhiasan. Yang dikira si Marni ini adalah sebuah kado cincin berlian. Harapan yang berlebihan menghasilkan rasa kecewa yang lebih dalam. Itulah kira-kira perasaan si Marni pada waktu itu. Di tempat lain, Johnny malam itu masih berada di kantornya. Ia nampak sedang berusaha membuat dirinya hidup senormal mungkin dengan melakukan rutinitas seperti biasanya. Belajar move on ya Johnny. Tapi apalah daya, bayangan si Ipa yang final terlalu mengganggunya. Ia bahkan tak bisa fokus mengikuti meeting hanya gara-gara mengingat kejadian pertengkaran antara si Ipa dengan dirinya.
Pulang dan kembali mabuk-mabukan, Johnny tak kuat membayangkan hari-harinya kosong tanpa mantap-mantapan. Tak ada lagi Ipa, tak ada lagi tubuh hangat yang bisa dipeluknya. Tak ada lagi juga bibir manis yang bisa membuat menara pisahnya berdiri karena nikmat. Hingga Johnny lantas menelpon nomor itu, nomor si Marni, berharap bisa melampiaskan sesuatu, sekaligus mencari jawaban atas rasa ingin tahunya pada wanita yang secara tak langsung telah mengalihkan pikirannya dari si Ipa. Di tempat yang berbeda, si Marni yang merasa dipermalukan sedang menghibur dirinya sendiri. Dengan menenggak beberapa soloki alkohol, ia pun mengoceh tentang kegagalannya bermantap-mantapan. Ia juga kesal pada hadiah yang diberikan si Letoy padanya. Saat itulah ponselnya berdering. Marni mengangkatnya dan menerima panggilan dari si Johnny. Keduanya kemudian terlibat adu mulut, saling menyalahkan pada kejadian telepon salah sasaran beberapa malam sebelumnya. Sampai akhirnya si Marni terdiam ketika si Johnny mulai terisak. Tak dapat membendung tangisnya karena rindu pada kekasihnya dan perasaan dicampakkan karena ternyata sang mantan menemukan lelaki yang lebih kaya dari si Johnny. Si Marni berusaha menenangkan si Johnny. Kesamaan kisah inilah yang akhirnya membuat mereka berdua saling curhat. Ada perasaan saling terhubung yang mengalir tanpa mereka sadari. Masing-masing mulai menceritakan tentang kesalahan pasangannya. Masing-masing juga mulai menceritakan bagaimana mereka sebenarnya ingin diperlakukan. Perasaan nyaman, lega, puas dirasakan kedua sejoli ini walau tanpa pernah bertatap muka satu sama lain. Gairah yang nyata pun timbul saat mereka kembali terlibat obrolan panas, seolah-olah saling membayangkan keduanya tengah bermantap-mantapan. Pada suatu hari yang tak terduga, si merkoki pacarnya, si Letoy, sedang asik berjalan mesra dengan seorang wanita, teman sekerjanya. Hati Marni hancur. Di tempat lain, Johnny pun sedang berupaya untuk move on. Dia akhirnya menerima ajakan kencan teman kantor wanitanya yang kala itu meminta untuk menemaninya nonton film di sebuah bioskop. Lihat si Ipa sedang bersama kekasih barunya. Si Marni ternyata malam itu sedang berada di sebuah jamuan makan yang diadakan oleh beberapa rekan-rekan kerja si Letoy. Si Marni yang sudah mulai jernih otaknya, di samping ia sedang dalam posisi mabuk, akhirnya punya beranian untuk membongkar perselingkuhan antara si Letoy dengan teman kerja wanitanya. Si Marni sudah muak dibohongi, tapi lagi-lagi si Letoy yang lihai mengelak berusaha menenangkan si Marni dengan berbagai alasan yang mau tak mau harus Marni terima. Ia juga dengan drama melasnya meminta maaf dan berkata bahwa Marni hanyalah salah paham terhadap dirinya dan wanita itu. 넌 내가 그렇게 우습게 보여? Amarah Marni tak terbendung lagi, membuatnya pergi meninggalkan tempat itu dan maka si Marni pun menelepon Johnny untuk bertemu. Dia menunggu untuk beberapa lama sambil berpikir apakah tindakannya ini benar ataukah dia sedang melakukan hal yang salah. Saat sedang menimbang-nimbang keputusannya itulah ia dikejutkan dengan seseorang yang memanggilnya. Wajah culun dengan tawa lebar tak sesuai kriteria pria idamannya. Apakah ini Johnny? Ia lega karena pria itu ternyata si kampret yang sedang nanya alamat minimarket terdekat. Marni kembali menelpon si Johnny sambil berjalan memasuki area pertokoan. Di waktu yang sama si Johnny kebetulan juga berjalan sambil berbicara di telepon. Menyadari bahwa pria yang baru saja melewatinya adalah pria yang saat itu sedang diteleponnya, Marni pun kemudian mengikuti si Johnny. Tampan juga ternyata si Johnny. Pria yang suka onani ini jawab dari mulut si Johnny. Ia berkata, "Kamu bilang kamu cantik, dan ternyata kamu benar-benar cantik." Membalas sanjungan si Johnny tanpa basa-basi, si Marni pun bertanya, "Setelah ini kita mau ngapain enaknya?" Akhirnya mereka berdua meluncur ke rumah si Johnny untuk melakukan mantap-mantap. Serangan demi serangan si Johnny diluncurkan bertubi-tubi, berupaya membobol benteng pertahanan si Marni.
Mereka sudah hampir saling menelanjangi ketika tiba-tiba si Marni sadar bahwa dia takut. Takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia dapatkan dari bentuk hubungannya yang tak biasa dengan si Johnny. Ia takut kehilangan rasa yang sedang tumbuh untuk Johnny di hatinya. Di dalam ruangan itu, mereka akhirnya saling berbincang-bincang lewat telepon. Sampai pada akhirnya si Johnny bisa mendapatkan celah untuk menaklukkan si Marni. Mereka saling menikmati desahan demi desahan dan fantasi yang selama ini hanya ada dalam angan-angan pun diubah menjadi kenyataan. Keesokan harinya, si Letoy kembali menghubungi si Marni untuk mengajaknya sarapan. Dengan muka kusut karena lelah digencot si Johnny semalaman, membuat si Marni jadi ilfil sama godaan si Letoy yang dengan sengaja mengelus-ngelus paha si Marni menggunakan kakinya. Marni lalu membentak si Letoy yang kemudian jadi bertanya-tanya, ada apa sih dengan si Marni? Pada saat yang sama, si Johnny menelpon si Marni, sekedar ingin memastikan keadaan si Marni, sekaligus memberitahunya kalau ia dan Ipah sedang berkencan hari ini. Atas saran si Marni, akhirnya Johnny siang itu menemui si Ipah. Walaupun cuma pencitraan untuk menutupi kekurangannya, Johnny berlagak sok cool di hadapan si Ipah. Ia pura-pura menjadi pria yang sukses seperti yang selama ini diinginkan si Ipah. Tujuan Johnny sebenarnya hanya satu. Ternyata Johnny masih minat menggoda si Ipah, berharap kalau si Ipah akan berubah pikiran dan kembali pada ingatan. Ipah mulai membanding-bandingkan punya si Johnny dengan kekasih barunya. Tak terkecuali panjang dan ukuran si otong Johnny pun jadi kena sasaran. Tak terima, Johnny kesal, lantas pergi meninggalkan Ipah untuk pulang ke rumahnya. Sambil berkelakar, Johnny mengungkapkan hal-hal paling mengesalkan yang dikatakan si Ipah tentang pacarnya, bahwa menara pisah pacar si Ipah ternyata lebih gede dari punya si Johnny. Si Marni pun tertawa, membuat Johnny makin galau, lalu bertanya, sebenarnya jika dibandingkan dengan menara si Letoy, punyaku atau punya si Letoy sih yang lebih besar? Lalu si Marni pun menjawab, sejujurnya punyamu lebih gede, Johnny. 확실히 네가 더 커. 확실히 네가 더 커. Menghibur diri, si Johnny pun menyarankan bagaimana jika mereka membuat sebuah lagu. Bukan berharap lagu ini bakalan ngehits, karena lagu itu belum jelas juga liriknya. Ini hanya ditujukan sebagai kenang-kenangan atas perjumpaan mereka yang tak terduga. Beralih ke teman-teman si Johnny, melihat Johnny yang terus dirundung kemalangan, beberapa hari kemudian teman-temannya pun berinisiatif untuk mengajak Johnny karaoke agar si Johnny bisa cepat move on dari si Ipah. Mereka sengaja menyewa beberapa cewek pemandu lagu untuk menghiburnya saat itu. Sayangnya Johnny tetap saja bete. Ia lalu teringat kembali pada si Marni. Johnny mulai menyadari bahwa ia tak lagi terlalu punya perasaan terhadap si Iva, tapi justru dia tertarik, bahkan memiliki perasaan yang lebih pada si Marni yang selalu membuatnya happy dan horny. Akhirnya mencoba menghubungi si Marni guna memastikan perasaannya dan juga hubungan di antara mereka. Tapi lagi-lagi si Johnny harus menelan pil pahit kala telepon si Marni ternyata dijawab oleh si Letoy, pacarnya. Dengan sigap, si Johnny lantas mengaku jika Marni telah mengganggu hidupnya gara-gara sering salah menelepon nomor pacarnya. Semua Johnny lakukan untuk melindungi si Marni yang mungkin saja saat itu sedang ketakutan. Andai saja hubungannya dengan si Johnny sampai terbongkar oleh si Letoy. Mengingat sesaat sebelum Johnny menelepon, ternyata Marni lebih dulu mengirim pesan SMS padanya yang isinya menyatakan bahwa saat ini Letoy baru saja melamarnya. Hancur hati Johnny untuk kesekian kalinya, lebih sakit daripada saat ia kehilangan si Ipah. Dia takut dan cemas akan kehilangan tempat ternyamannya. Bukan hanya nyaman untuk berbagai cerita, tapi juga tempat ternyaman bagi garasi otongnya. Pikiran Johnny tak karuan, tapi apalah daya, tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Semua keputusan ada pada si Marni, dan nampaknya tak mungkin dia menjatuhkan pilihan pada si Johnny yang baru dikenalnya.
sekalipun mereka telah banyak menghabiskan hari-hari yang istimewa. 많이 다쳤어? 많이 다쳤어? Hari-hari berikutnya, setelah malam-malam yang panjang ia lalui tanpa kehadiran si Joni, akhirnya pagi itu Marni mulai mempersiapkan pernak-pernik pernikahannya. Bersama dengan orang tuanya, ia mendatangi toko dekorasi, juga tempat untuk mencetak undangan. Di sisi lain, tanpa diduga si Ipah ternyata memutuskan untuk kembali lagi. Ia bercerita pada si Joni bahwa ia merasa tak bahagia dengan pasangannya, sama seperti rasa bahagia yang dia rasakan ketika bersama dengan Joni. Joni yang patah hati pada Marni berusaha menerima wanita itu dengan tangan terbuka. Lalu keduanya pun kembali bermantap-mantapan ria. Dan Ipah siang itu tanpa sengaja dilihat oleh Marni yang secara kebetulan ingin memberi kejutan pada Joni. 말씀 많이 들었어요. Andai saja 반가워요. si Marni tak salah paham saat ini, sebenarnya ia berencana untuk membatalkan niatnya menikahi si Letoy. Namun apa yang dilihatnya hari ini antara Joni dan Ipah membuat si Marni mantap melanjutkan pernikahannya, sekalipun sudah tak ada lagi rasa cinta pada tunangannya. Disinilah akhirnya Marni menyerahkan sepucuk undangan untuk si Joni. Kehadiran si Marni membuat Ipah menyadari bahwa wanita yang baru saja berlalu dari hadapannya sekarang telah menjadi tambatan hati Joni yang menggeser posisinya. Dengan perasaan terluka, akhirnya si Ipah pun memutuskan pergi keluar kota dan menenangkan diri. Hari pernikahan pun tiba. Marni tampak cantik di dalam gaun putihnya. Di tempat yang berbeda, teman-teman Joni yang masih setia menghibur kegundahan hati si Joni berupaya mengajak Joni untuk berlibur sementara. Ketika bus yang mereka tumpangi hampir berangkat, ada satu kejadian yang membuat si Joni akhirnya menyadari bahwa setidaknya Marni harus mengetahui perasaannya. Joni berlari turun dari bus dan mengejar sisa waktu yang ada. Ia ingin menghalau pernikahan si Marni karena Joni yakin bahwa Marni pun merasakan hal yang sama padanya. Setelah terdengar menggema memenuhi sebuah ruangan dengan altar putih dan sepasang pengantin di dalamnya, Joni dan teman-temannya berusaha untuk masuk. Ia tak ingin terlambat menghentikan kebodohan ini. Berbekal gitar yang dibawanya, ia pun naik ke atas altar sebagai seorang pejuang cinta. Seluruh hadirin terdiam, semua mata tertuju padanya kala ia mulai bernyanyi sebuah lagu kenangan mereka. Lagu yang dibuat Joni karena terinspirasi pada bagian-bagian intim dan cerita panas menggoda yang selalu Marni ceritakan untuknya. Semua orang mulai terpukau dengan liriknya. Joni tidak bermaksud untuk mempermalukan si Marni. Dia hanya berusaha menyatakan cintanya. 미친 새끼. 미쳤어? 새끼 뭐야? Dari kejadian ini terbongkarlah sisi gelap perselingkuhan Letoy dan wanita sekantornya. Marni pun dengan berani mengakui bahwa dia pernah tidur dengan si Joni dan dia tidak pernah menyesal bahwa ia telah melakukannya. Pesta pernikahan impian pun gagal. Sang mempelai wanita akhirnya pergi. Joni berusaha mengejar. Ia menyatakan betapa ia sangat-sangat mencintai Marni. Tapi sayang, si Marni sudah tak lagi percaya apa itu cinta. Dia lelah. Singkat cerita, 5 tahun berlalu sejak kejadian itu. Marni menghilang dan memulai hidup baru. Dia melanjutkan karirnya menjadi seorang perancang pakaian dalam wanita. Dan si Joni, dia pun masih melajang. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menjadi seorang penulis lagu dan musisi terkenal. Setelah lagu yang pernah diciptakannya untuk Marni meledak di pasaran. Suatu hari, teman si Marni meminta bantuan padanya untuk menelepon ke sebuah radio di mana ada seorang penyanyi terkenal sedang jadi bintang tamu di acara tersebut. Pertemuan tak disangka kembali terjadi. Lewat udara, Joni penasaran karena ia merasa cukup familiar dengan suara wanita yang masuk ke dalam acara siarannya.
sekalipun wanita itu menyamarkan namanya. 사랑 Mau 노래는 berbincang, rasa penasaran Johnny pun terjawab 사랑 노래는 saat sang wanita yang adalah si Marni mulai menyanyikan lagu-lagu mereka, lagu yang pernah mereka berdua ciptakan dari kenangan pada hasrat-hasrat pembara yang pernah mereka rasakan. Johnny tersenyum, berasa menemukan cintanya kembali. Ia pun berbisik menyatakan, "Aku 사랑 merindukanmu." 노래는 Suasana menjadi sedikit kacau ketika dua Jolie ini saling bersautan, mengenang kembali bagaimana mereka terhubung dengan intim lewat telepon. Tanpa peduli, jutaan orang tengah mendengarkan apa yang mereka berdua bicarakan. Johnny pun terbawa emosi yang membuatnya makin horny, hingga tanpa malu-malu ia pun bertanya pada Marni, 동생 레이스 "Ngomong-ngomong, pakaian dalam apa yang sedang kamu pakai hari ini?" 백업스케 동생 레이스 Well gengs, inilah akhir cerita hari ini. I hope you guys enjoy the video and have a nice day. I'll see you on the next time. Bye-bye.